Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan untuk kajian Fathul Qorib pada malam hari ini masih di seputaran tentang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamis shadaqi kang tetep ing dalem neraka pira-pira hukume shadaq, mas kawin. Pasal ini menerangkan beberapa hukum tentang mas kawin atau mahar, biasanya disebut mahar. Wa huwa utawi shadaq bi fathis shadi kelawan fathah shad shadaq dengan fathah iku afsahu lebih fasih min kasriha tinimbang saking ngasrah shad. Ada yang sidak tapi yang lebih fasih shadaq. Mustaqun iku den alaf dicetak minas shadaqi saking masdar shadaqi. Shadaqi bi fathis shadi kelawan fathah shad dan fathahnya shad shadaq. Wa huwa utawi shadaq iku ismun jeneng. Shadaq itu nama li syadidi sulbi kaduwe banget atau seiku bekas. Jadi shadaq ini nama untuk kerasnya tulang iga yang sangat keras. Ini secara bahasa tapi secara etimologi. Secara etimologi memang ya kayak nggak ada hubungannya, tapi ya ada sulbi. Kalau secara terminologi wasyar'an utawi shadaq dalam syariat iku ismun jeneng nama limalin kaduwe bondo untuk satu harta wajibin kang wajib yang wajib ala rajuli ngatasé wong lanang wajib bagi seorang laki-laki binikahin sebab nikah. Jadi harta yang nama untuk harta yang wajib atas seorang laki-laki disebabkan karena dia menikah. Awat isubhatin atau wati subhat. Atau dia wati subhat ya. Au mautin atau mati. Au mautin atau mati. Ya maksudnya salah satu dari keduanya. Dari kedua mempelai. Kemudian meninggal, kemudian nikah, wati itu nanti ada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mas kawin. Wa yustahabbulan dan sunahake apa tasmiyatul mahri ngarani mahar. Sunah untuk menyebutkan mahar fi aqdin nikahin dalam akad nikah. Maka biasanya ada ya fulan angkahtuka wa zawajtuka maktubataka disebut namanya fulanah binti bimahri apa ya miati graman miati dahabin graman atau apa disebut atau biaya mahri miliun ya disebut itu sunnah walau fi nikahi abdi sayyidi senajan ing dalem oleh nikahake kawul senajan ing dalem nikah kawulane sayyid amatahu ing amate sayyid. Walaupun nikahannya itu nikahan antara abd budak dengan amatnya seorang sayyid. Ada budak dengan amat dalam satu tempat kemudian dinikahkan itu tetap harus sunah menyebutkan maharnya.
Wayak filan cukup atau nyukupi apa tasmiyatu ayyi syai'in ngarani saben-saben suwiji kana kang tinemu po ayu. Jadi sunnah untuk menyebut atau menamakan mahar yang memang sekarang yang di sini trennya itu kadang-kadang seperangkat alat sholat. Nah ini sebenarnya kayak seolah-olah kayak bagus tapi nggak tepat. Jadi yang namanya mahar itu ya yang memang benar-benar berharga, yang mahal, yang banyak, seperti itu bagusnya. Walakin yusanu tetapi neden sunake apa adamun naqsi ora anane kurang an asyrati darohima saking 10 biro dirham. Sunnah ya jangan kurang dari 10 dirham lah. Wa adamu ziyadati lan ora anane tambah ala khamsi mi'ati dirhamin ing atase 500 dirham. Khalisatan halikang murni. Jadi ya minimal-minimalnya ya jangan sampai di bawah 10 dirham dan jangan melebihi sampai 500 dirham. Tapi ini himbauan saja, tidak menjadi satu kewajiban hukum. Wa asy'ara lan awruh apa qalu hudai musannif yustahabu den sunahake bi jawazi ikhla in nikahi kelawan wenange nyepikake nikah anil mahri saking mahar. Yustahabu dan sunahake apa bijawazi ikhlaq in nikahi wenange nyepikake nikah anil mahri saking mahar wa huwa utawi al amri kadalika kaya mengkono jawaz fa illam yusamma mongko lamun untuk ora den arani, ora den sebut fi aqdin nikah ing dalam akad nikah apa mahrun mahar sahha mongko sah apa akad akad. Kalau kemudian mahar itu di akad nikah tidak disebut, tetap akad nikah itu sah. Angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka fulanah binti siapa atau binti mewakili halah atau mewakili tidak disebut, tidak bil mahri apa tidak disebutkan. Terus qabil tuh nikah ya selesai tanpa penyebutan mahar. Wa hadza sah iku makna tafwidi maknanya masrahake wadon. Nah, memang intinya mengatakan sah ini karena memang intinya akad nikah itu memasrahkan untuk anak perempuan untuk jadi suami seorang laki-laki. Wa yasduru lan metu apa tafwid tarotan dalam sambaran minaz zaujati saking zauj minaz zaujati saking istri ya al balighati kang baligh ar rasyidati kang pinter kaqauliha kaya pengucape zaujah liwaliha maring waline zaujah zawijni nikahno sira ingsun bila mahrin lan tanpa mahar. Jadi nikah tanpa mahar itu boleh dan tetap hukumnya sah, artinya maunya tidak disebutkan maharnya. Ini satu ketika bisa muncul seperti itu, maknanya sahnya akad itu artinya memang ini sahnya itu maknanya makna tafwid, menyerahkan. Ini bisa muncul dari seorang istri yang sudah balik, yang pinter, yang sadar benar, mengatakan kepada walinya, zawijni bila mahrin, nikahkanlah saya walaupun tanpa mahar, nikahkanlah saya tanpa mahar. Aw ala alla mahra atau ing atase yen ta ora ana mahar iku maujud li katu ingsun. Ora usah mahar-maharan, enggak usah mahar-maharan enggak apa-apa. Yang penting saya dinikahkan. Saya ridho, saya pasrah. Seorang perempuan mengatakan seperti itu, ya boleh dinikahkan tanpa menyebutkan mahar. Fa yuzawijuni mongko nikahake ing zaujah sapa wali wa yunfi lan nafeake sapa wali al mahro ing mahar. Jadi ketika ada seorang istri mengatakan saya kepada walinya berkata pada walinya saya dinikahkan
dengan tanpa mahar, atau saya nggak usah pakai mahar-mahar, nggak apa-apa, nikahkanlah saya. Kemudian wali itu menikahkan perempuan itu dan ia meniadakan mahar. Angkah tuka wazawaj tuka mahtubataka, saya terima nikahnya. Au yaskutu, atau menang sopo wali anhu saking mahar, atau memang dia diam tidak menyebutkan dari mahar. Wa kadzalan kayak mengono tafwid, itu juga pasrah maslahke sama perempuan ini. Law qala lam mengucap sapa sayyidul amati, gustine amat li syaksin maring wong suwiji. Zawajtuka ngrabekake ingsun ing sira amati ing amat ingsun. Wa nafalan nafiake sapa sayyid al mahra ing mahar. Au sakata, atau menang sapa sayyid yang sapa sayyid. Jadi begitu pula seperti halnya bentuk tafwid, bentuk pasrah, yaitu kalau semuanya seorang sayyid menikahkan atau menikahkan amatnya kepada seorang dengan ungkapan zawajtuka amati, kemudian dia menafikan adanya mahar atau dia diam, saya nikahkan engkau dengan budak saya, selesai, saya terima tanpa ada mahar. Wa idza sahhala nalikane sah apa tafwid masrahake, wajib maka wajib opal mahru mahar fi dalam tafwid di salah satu asya aklan telu biro-biro suwi-suwi. Ketika tanpa menyebutkan mahar, maka mahar itu nanti wajib ditelurkan dengan 3 model. Wahia utawi salah satu asya iku ai yafridhahu, yang mesti ake ing mahar sapa zauju zauj suami ala nafsihi ngatasi awak dhewe zauj. Maka kemudian dia menentukan sendiri, oh ini nanti apa maharnya ini adalah ini ditentukan. Suami menentukan maharnya sendiri. Watar dolan ridho sapa zaujatu istri bojo bima kalan barang faradhahu kang mesti ake sapa zauj ing ma. Jadi suami menentukan sendiri pokoknya. Jadi begitu tidak disebutkan mahar dengan bentuk pasrah seperti itu, maka mahar ini wajib dalam bentuk yang satu, suami menentukan sendiri. Ini maharnya adalah belas sekian, dan ridho zaujahnya ridho dengan apa yang menjadi pilihan suami. Ternyata ternyata maharnya ini toh, atau kejutan ternyata maharnya lebih besar daripada perkiraan. Ayuf ridhohu, atau mesti ake ing mahar semula hakim ala zauji berarti atas zauj. Jadi hakim yang menentukan mahar tersebut ditimpakan kepada seorang suami. Wa yakunu lan ono wal mafrudu kang den pasti ake alih ing atas zauj iku mahrul misli mahar misil. Maka ketika hakim yang menentukan, maka harus ditentukan pula bahwa adanya mahar yang ditentukan itu adalah mahar misil. Secara umum mahar umum itu berapa? Kalau di sini umumnya 2 juta, ya 2 juta itu keputusan hakim. Wa yustaratu lan den syaratake apa ilmul qadhi oleh ngerti qadhi bi qadrihi lawan kira-kiranya mahal misil. Qadhi juga tahu dengan ukuran perkiraan mahar misil itu berapa. Karena kadang-kadang satu tempat dengan tempat yang lain beda. Kadang-kadang Sumatera dengan sini aja beda, Padang dengan Jawa beda. Kalau Jawa agak paling ringan ini Jawa. Kalau di sana Timur Tengahan mahal mahar itu. Mahal. Banyak orang yang tidak menikah karena tidak kuat dengan mahar. Amma ridho zaujaini, anapun tetapi ridhone suami istri bima kelawan barang yafriduhu kang mesti ake sapa koding ma iku fala yustaratu mawara den syarat apa itu. Au yadkhula tawa dukhul sapa zauj ai zauju tegese zauj pihak lawan zaujah ai zaujati tegese zaujah al mufawwidhati kang pasrah sapa zaujah qabla fardin dalam saat durunge mesti akeh minaz zauji saking bojo minaz zauji awil hakim atau hakim, atau kemudian terjadi sudah terjadi dukhul, zauj sudah mendukhul istri yang sudah pasrah itu tadi sebelum menentukan mahar itu berapa.
Tapi udah dukhul dulu, udah berhubungan dulu, tapi belum tentukan mahar ini berapa. Zaud belum memastikan mahar itu berapa, atau hakim juga belum menentukan itu berapa mahar. Maka fayajibu mengwajib laha manfaat kedua zaujah apa mahrul mitli mahar mitil binafsid dukhuli lawan kahanane dukhul. Maka wajib bagi seorang suami untuk memberikan kepada istrinya mahar mitil. Mahar mitil itu mahar secara umum. Umumnya mahar itu berapa? Karena dukhul maka dia harus memberikan mahar yang misil itu tadi. Wayu tabarulan dan bilang-bilang apa hadal mahru kila mahar bihalil aqdi kelawan tingkai akad fil asohin dalam kaul kang asoh. Jadi mahar misil pada saat akad itu berapa? Wa in mata lamun otomatis sapa haduz zaujaini salah sijine bojo loro, suami atau istrinya kalau kemudian meninggal. Qabla fardin ing dalam sadurunge mesti akeh mahar. Awat in atau dalam sadurunge wati. Wajib mongko wajib apa mahru mitlin mahar mitil fil azharin dalam kalau kang azhar. Ada seorang suami atau istri meninggal sebelum menentukan mahar itu berapa atau sebelum wati, maka wajib mahar misil. Wajib memberikan mahar secara mahar yang umum. Umumnya di sini di tempat saya ini 1 juta sudah umum, 2 juta sudah umum. Kalau ada orang memberikan mahar kemudian 1 juta dengan cincin ya umum pula. Kemudian ada yang memberikan mahar kok kemudian berupa mobil katakan, itu sudah bukan mahar misil, itu sudah tidak umum. Umumnya ya sekitar antara nilai di bawah 5 juta lah. Wal muradu kan negara pakai bimahril misil kalau mahar misil yang dikehendaki dengan mahar misil iku qadruma kira-kira barang ya roh bukan demen sapa zauja iklan ma fi mislihan dalam sepadane zauja ya roh bukan demen apa fi mislihan dalam si kang demen ya, yang dikehendaki dengan mahar misil ini adalah kira-kira sesuatu yang memang seseorang itu dengan seumumnya perempuan itu senang dengan jumlah segitu adatnya dalam pengadatannya. Jadi seorang perempuan itu sudah merasa senang dengan jumlah segitu itu sudah senang, itu namanya mahar mitil. Walai salan ora ikuli aqallis sodaqi kadhe luwih titike mas kawin apa haddun pelanggaran muayyanun kang den tentuake fil qillati ing dalem sedike wala li aktsarihi lan ora ana iku kadhe akehe sodak apa haddun pelanggaran muayyanun kang den tentuake fil kasati dalem akehe. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ukuran yang ditentukan atau yang tertentu di dalam sedikitnya sodak itu berapa ataupun banyaknya sodak itu berapa yang ditentukan, itu tidak ada. Itu murni atas kesepakatan dua orang tadi. Maka ada pernikahan yang kemudian maharnya itu bima tarodhaituma, dengan apa yang kau ridhoi berdua. Ada yang cukup dengan sudah saya bacakan surat Ar-Rahman saja. Ada. Jadi mas kawinnya itu hanya sekedar bacaan Al-Quran berupa surat Ar-Rahman, dan itu sah, boleh. Dengan bacaan Al-Quran boleh. Ada yang bacaan sholawat bisa. Balik dob itu balik utai pelanggarannya fidalika yang dalam mengkono sodak, di dalam banyak dan sedikitnya sodak ini. Iku anna kulla syai'in saat tamane saben-saben suwiji soha kang sapa ja'luhu ndadekake syai' tamanan ing rega min ainin saking bondo aw manfaatin atau manfaat soha makosa apa ja'luhu ndadekake syai' sedekah ing dadi sedekah. Jadi definisinya pelanggarannya ukurannya di dalam masalah sedikit atau banyak di dalam masalah sodak lah intinya itu ukurannya ya bahwa segala sesuatu yang sah untuk dijadikan harga atau bisa dari ain ataupun manfaat bisa kemudian dihargai ya, baik itu dari berupa benda ain ataupun manfaat sesuatu katakan, maka sah pula bahwa itu dijadikan mas kawin. Wasabaqo lan wis dingin apa anal mustahabu sak temene kang den sunahake kang den demeni
iku adamun naqsi ora anane kurang an asyrati darahim saking 10 pira dirham. Wa adamu ziyadati lan ora anane tambah ala khamsati mi'ati dirhamin ing atase 500 dirham. Ya, sudah ada keterangan tadi di atas bahwa yang bagus itu tidak kurang dari tidak kurang dari 10 dirham dan tidak melebihi dari 500 dirham. Wa yajuzulan menang apa ayu zawijaha yen to nikahake sapa apa yuzawijaha yen to nikah sapa zaud ing zaujah. Apa ayu zawijaha yen to nikah sapa zaud ing zaujah ala manfaatin nyasa manfaat maklumatin kang dan weruhi kata limiha kaya mulangi zaujah Al-Qur'an ing Qur'an. Nah, boleh pula seorang suami istri menikah dengan mas kawin berupa kemanfaatan yang jelas. Contohnya memberikan pelajaran Al-Qur'an, diberi pelajaran diulang tentang Al-Qur'an sampai bisa baca katakan itu bisa. Wa yasqutu lan gugur bil talaqi kelawan sebab tolak qabla dukhuli dalam sadurunge dukhul apa nisful mahri separuh mahar. Jadi separuh dari mahar itu bisa gugur dengan sebab tolak, tapi dengan catatan sebelum dukhul. Kalau sudah dukhul ya harus lengkap semuanya. Amma ba'da dukhuli anapun yang dalam sawise dukhul walau marratan senajan anane dukhul iku ambalan wahid dan kang sepisan. Adapun setelah dukhul, setelah ada hubungan suami istri walaupun hanya sekali itu, fayajibu mengko wajib apa kul mahri sakabehane mahar. Ini wajib. Semua mahar seluruh mahar wajib hukumnya kalau sudah terjadi dukhul. Kalau sebelum dukhul ya bisa gugur separoh. Katakan mahar yang disepakati umpamanya 50 juta, maka ketika kemudian terjadi tolak sebelum ada dukhul, maka hanya dibayarkan 25 yang lain bisa gugur. Tapi kalau sudah dukhul walaupun hanya satu kali, maka wajib memberikan seluruh sodaknya, seluruh harta mas kawinnya. Walau karena senajan ta ana apa dukhul iku haram. Kawat izzauji kaya watine suami zaujatahu ing bojone zauj hala ikhramiha dalam nalikane tingkah ikhrame zaujah. Au haidihah atau haidih zaujah. Walaupun tadkhul itu dalam kondisi dukhul yang haram seperti seorang suami mendukhul istrinya pada saat istrinya lagi ihram, itu haram atau lagi haid. Itu tetap wajib memberikan mahar seluruhnya. Wa yajibulan wajib kulul mahris kabine mahar. Kama kaya keterangan sahabat kan sing napa wajib pula untuk memberikan mahar seperti yang sudah lalu bimauti ahadis zaujaini sebab matinya salah sijinya bojo loro. Jadi meninggal itu tetap mas kawin harus diserahkan. La bi khalwati zauji ora kelawan persepene zauj biha kelawan zaujah fil jadidin nopal kang jadid. Wa idza quti wa idza qatalat lan nalikane mateni sapa khurratu wa merdeka nafsah ing awak dheweke khurrah. Qabla dukhulin dalam satu dukhul biha kelawan hurrah layas kutu mongko ora gugur apa mahruha mahare hurrah. Bi khilafima law qatalat berbeda kelawan bedani permasalahan lamun to mateni sapa amatu amat nafsa ing awak dhewe amat. Aw qatalah ta mateni ing amat sapa sayyiduha gustine amat. Qabla dukhulin dalam satu dukhul. Fa innahu kana sak kelakuan iku yaskutu gugur apa mahruha mahare amat. Kalau hurrah ketika ada seorang kemudian mengatakan bunuh diri sebelum dukhul dan hurrah itu, maka maharnya tidak gugur. Maharnya tidak gugur. Berbeda permasalahan ketika yang membunuh dirinya sendiri itu adalah seorang amat, seorang budak atau ya budak itu dibunuh oleh sayyidnya. Maka catatan sebelum dukhul loh, maka maharnya menjadi gugur, jadi tidak wajib untuk diberikan. Faslun wal walimatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok menerangkan tentang walimah. Jadi memang dalam pernikahan itu ada hal yang disunahkan lagi, yaitu tentang walimah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.